Halo Bola Sporters. Yuk, jumpa lagi dengan kami tim bola nasional. Kali ini dengan saya Nungki Fauzi dan rekan saya Ugu. Nah, kita berada di segmen obrolan malam. Iya. Udah berapa lama kita nggak Oma ini? Wah, sudah semenjak pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ya. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas seputar polemik yang ada di timnas Indonesia ya, terutama di segi kepelatihan ya, yang dengan PSSI ya, yang lagi panas-panas nih di Google ini jadi komoditi ini trending topik. Iya, itu tentang Sinteyong yang kemarin baru saja curhat sama media Korea Selatan tentang kekecewaannya ke PSSI. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa subscribe dulu ya ini channel bolasport.com dan terus pantengin berita-berita kami di website bolasport.com dan juga jangan lupa follow IG-nya itu. Iya, benar gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi kemarin Sinteyong habis curhat ke media Korea ya. Media Naver Sports. Ceritanya gimana Mas Ugo, yang dicurhatkan itu apa aja sebenarnya? Sebenarnya dia dua sih. Yang pertama itu di Yonhap News, terus yang jadi di Yonhap News itu kalau nggak salah hari Senin apa Selasa gitu. Terus sehari setelahnya dia ketemu sama Naver Sports. Itu intinya sama sih. Jadi dia kayak Sinteyong tuh merasa PSSI itu berubah. Berubah itu dulu waktu di awal dia ditawarin buat jadi pelatih timnas itu kayak dia terpesona dengan visi misi yang diberikan oleh PSSI, kayak pengen memajukan timnas Indonesia, pengen berprestasi. Tapi setelah ini kan baru kayak 6 bulan ya Sinteyong jadi pelatih timnas Indonesia dari Januari. Nah, dia tuh kayak ngerasa kok sekarang nggak didukung lagi sama PSSI gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang menurut dia PSSI itu nggak konsisten. Misalnya yang diungkit sama Sinteyong ya, itu keluarnya Ratu Tisa dari Sekjen, mundur itu waktu April kemarin. Terus adanya pemecatan beberapa karyawan PSSI kan beberapa waktu lalu ada pemecatan itu juga disinggung sama Sinteyong. Terus yang paling panas sih ini dia mengungkit-ungkit sikap indisipliner Indra Syafri. Gitu. Indra Syafri itu posisinya apa sekarang? Nah, kalau sekarang kan Indra Syafri direktur teknik. Direktur di PSSI. Tapi kan dulu waktu awal-awal itu kan dia sempat jadi tim pelatih timnas Indonesia. Timnas U22 ya sebelumnya. Iya, sebelum Sinteyong datang kan dia pelatih timnas U22. Terus waktu Sinteyong datang, Sinteyong megang semua timnas. Si Indra Syafri ini kayak jadi asisten pelatihnya kan. Nah, tapi kok tiba-tiba jadi direktur teknik. Nah, itu Sinteyong tuh cerita ke Naver Sports itu. Jadi waktu Januari pemusatan latihan timnas U19 di Thailand, mereka pulang. Terus katanya Indra Syafri ini pulang nggak izin sama Sinteyong. Pas TC di Thailand kemarin. Iya, tiba-tiba pulang. Terus Sinteyong ini marah gitu loh. Jadi tapi dia kayak masih menunggu permintaan maaf dari Indra Syafri. Tapi pas ketemu lagi keesokan harinya kok menurut Sinteyong ya itu Indra Syafri tidak meminta maaf, seakan nggak ada masalah apa-apa. Nah, terus akhirnya Indra Syafri dicopot dari tim pelatih. Sinteyong terus bingung kok tiba-tiba sama PSSI diangkat jadi direktur teknik. Nah, itu yang menurut Sinteyong itu dia kecewa sih, kayak nggak didukung dengan programnya. Terus kayak ya jadinya kesulitan untuk membangun timnas. Terus dia juga merasa yang paling ini kan sekarang ini kan sedang ada pemusatan latihan untuk timnas secara virtual itu ya. Secara virtual buat persiapan Piala Asia U19 sama Piala Dunia tahun depan yang U20. Nah, tapi kan katanya kalau virtual tuh ya gimana sih, maksimalnya virtual optimal gitu loh. Istilahnya kan cuma fisik doang paling ya itu. Iya, nggak ada latihan taktik, strategi gitu kan. Nah, si Sinteyong ini pengennya latihan kita pemusatan latihan di Korea Selatan karena situasi pandemi di sana
menurutnya itu udah lebih aman, udah lebih stabil, tidak parah. Sementara di Indonesia kan semenjak ada wacana new normal ini malah melonjak tuh per hari bisa yang kemarin tuh yang paling parah sampai 1.300 per hari penambahan kasusnya. Nah, tapi PSSI itu pengennya malah di Indonesia bahkan di Indonesia udah PSSI udah booking stadion ABC, lapangan ABC sama satu lagi di Jakarta itu. Oh gitu. Jadi istilahnya udah disiapkan sama venue latihan di Jakarta itu. Sesuai protokol kesehatan pastinya. Tapi Sintayong pengennya di Korea Selatan, tapi PSSI pengennya di Jakarta ya. Itu jadi konflik tersendiri. Sintayong tuh merasa kayak nggak masuk akal gitu kalau dia harus datang ke sini dengan terus mengadakan pemusatan latihan karena kasus COVID masih parah gitu. Tapi mungkin PSSI agak keberatan untuk membiayai timnas U16 dan U19 ke Korea Selatan yang pastinya kan akan memakan banyak biaya dan itu kan nggak akan murah. Iya, bener. Sementara kita mungkin punya sumber daya yang di sini yang bisa dimanfaatkan dan kalau bisa menjamin kesehatan ya mungkin kenapa tidak gitu. Terus apalagi? Ya menurut saya tadi memang masih ada pro kontra juga sih kalau terkait yang diboyongnya pemain ke Korea sama Sintayong. Karena juga tadi kalau saya sempat baca dari pernyataan Indra Safri juga ini kan nanti yang mau dibawa itu semua pemain itu loh berarti tahapannya masih seleksi kan. Padahal kan ada 44 pemain kan. Itu nanti terus sistem pemulangannya kayak gimana kalau memang mau ada seleksi. Sedangkan waktunya kan ini apa sih Juni, Juli, Agustus, September, Oktober mainnya ya. Piala Asia Oktober kan. Bisa 3 bulan. Kalau seleksi berarti kan nanti makan waktu gitu loh buat mulangin pemain juga. Itu juga masih ada pro kontra kalau keputusan itu. Tapi juga masih nunggu keputusan Sintayong juga kan. Mereka kan juga masih diskusi. Terus berkomunikasi ya kalau kata Yunus Nusi. Iya. Siapa itu Yunus Nusi? PLT Sekjen. PLT Sekjen. Yang ganti Ratitisa ya. Iya. Ya masih terus berkomunikasi lah untuk membahas pemusatan latihan itu. Nah, saya dengar kabarnya ini buat ini apa namanya? Sebentar sebelum nanti ini sudut pandangnya Sintayong. Nah kalau sudut pandangnya Indra Safri kan baru saja dia juga memberikan komentar kan terkait apa ya bisa dibilang penuduhan dari Sintayong kepada Indra Safri itu gimana? Kalau tadi sih bukan barusan ya Indra Safri itu ngomongnya ini klarifikasinya dia atas tuduhan disipliner yang diungkapkan Sintayong tadi ya. Kalau versinya Indra Safri itu jadi waktu itu habis pemusatan, jadi selama pemusatan latihan di Thailand itu Indra Safri itu selalu menemani timnas U19. Nah lalu pemusatan latihan selesai, mereka sama-sama pulang ke Indonesia. Indra Safri ini sedang diburu waktu karena harus menghadiri pernikahan anaknya pelatih Madura United Rahmat Darmawan. Jadi anak perempuannya ini persunting sama pemain Tira Persikabo, terus Indra Safri harus menghadiri itu karena teman dan kolega. Nah, waktu dia mau izin ke Sintayong itu katanya Sintayong itu masih berada di imigrasi dan mungkin tertahan atau bagaimana di dalam itu cukup lama, sementara Indra Safri harus buru-buru, jadi dia izinnya ke teman-teman tim pelatih yang lain. Tapi apakah itu disampaikan ke Sintayong atau tidak? Kita tidak tahu. Lalu ternyata itu Sintayong marah karena merasa Indra Safri pergi tanpa izin. Lalu besoknya ketemu mereka, Indra Safri itu sudah minta maaf ke Sintayong tapi lewat Yu Jae-hoon, itu mantan pemain Persipura yang sekarang jadi penerjemah sama untuk Sintayong. Waktu itu sih. Terus katanya sih sudah diterjemahkan oleh Yu Jae-hoon tapi Sintayong tetap marah. Kemudian di daftar tim pelatih itu sudah nggak ada nama Indra Safri. Dan dia bahkan sampai diusir dari ruang rapat gitu. Indra Safri diusir sama Sintayong dari ruang rapat dan tidak boleh lagi ikut di tim pelatih timnas Indonesia. Nah itu menurut versinya Indra Safri gitu. Dia sebenarnya agak kecewa sih dengan sikap Sintayong itu karena kemudian menurut Indra Safri PSSI itu udah memberikan banyak wewenang gitu, memberikan kuasa pada Sintayong untuk melatih 3 kelompok timnas, terus
ya dia punya apa ya, PSSI memuluskan lah program-program dari Sintayong. Misalnya memberi kepercayaan penuhnya, terus kalau ada rencana-rencana ya PSSI mau membantu gitu kan. Tapi Indra Safri kok menilai kok malah Sintayong ngomong seperti itu ke media Korea Selatan gitu. Nah itu, jadi dengar juga ini sampai PSSI ini membuat satgas lagi, kayak mafia bola, bikin satgas buat konfirmasi bahkan mungkin saking panasnya ya, kayak maksudnya kita baru dapat pelatih bagus nih yang pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia. Mungkin PSSI juga ingin mempertahankan Sintayong ya, jangan sampai baru 6 bulan kita pisah lah gitu. Nah, itu PSSI membentuk tim untuk mencari kebenaran dari perkataan Sintayong itu, karena kan kalau Yunus Nusi itu bilangnya, yang PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi bilangnya beritanya itu kan dalam bahasa Korea, kita belum tahu kebenarannya benar atau tidak gitu, apakah mereka memang bertemu. Makanya itu menurut saya menilainya itu dari para elit ini sedikit gegabah memberikan pernyataan mereka ke media gitu loh, daripada buru-buru memberi ke media, mending melakukan mediasi dulu dengan, maksudnya dengan di dalam internal dalam internal, ngobrolnya sama internal. Kalau memang benar-benar ada masalah, misalkan kayak Sintayong nggak terima gajinya dipotong 50%, atau misalkan dia itu gajinya telat ngirimnya, itu maksudnya ngobrol langsung aja, nggak usah disampaikan ke media. Oke, disampaikan ke media, tapi takutnya nanti jadi seperti ini gitu loh. Jadinya kan ada yang salah tangkap atau ada yang salah terima, atau bisa juga dipelintirkan kan sendiri. Jadi kan banyak ini mungkin juga. kita translate dari bahasa Korea ada kesalahan juga gitu. Jadi ya seperti itu sih. Sebenarnya untuk Sintayong sendiri programnya sudah cukup bagus ya, pas di awal ya kemarin Februari udah mau tes di Thailand juga. Terus dari dia kan maksudnya fokusnya jelas, dia ingin meningkatkan fisik pemain yang. Nah, saya baca juga kutipan yang dia bilang kalau pemain Indonesia itu udah capek kalau 30 sampai 40 meter ya lari. Baru main satu babak lah. Gitu. Baru main satu babak itu udah nggak bisa lari lagi ya. Kalau misalnya kita lihat buktinya memang ya ada benarnya juga ya gitu. Di kualifikasi yang kemarin-kemarin kayak kita di babak pertama mungkin bisa memimpin, tapi terus malah di comeback di babak kedua itu kan kayak ya mungkin ada benarnya juga dari analisanya Sintayong. Kalau saya melihat visinya Sintayong ini bagus untuk sepak bola Indonesia ke depan. Mungkin barangkali saya menilai dia mengajak pemain untuk ke Korea, karena kan Korea sudah dibuka ya. Sepak bola juga sudah boleh. Nah, itu barangkali di sana dia bisa melakukan uji coba dengan tim Korea kayak pas di Thailand kemarin. Nah, dengan tim yang ya kualitasnya tentu bisa lebih tinggi ya dibanding tim-tim yang ada di Indonesia ya. Cuman yang jadi masalah itu ini harus semua pemain. Mungkin beda cerita kalau diseleksi dulu di Indonesia, udah jadi udah fix pemainnya ini, boyong ke sana, nah itu mungkin ada kemungkinan itu lebih mau mendukung dan lebih itu ya lebih terkonsentrasi, programnya sudah semakin jelas ini udah ada 20 pemain untuk Piala Asia dan Piala Dunia, ini yang dibina benar-benar mau mungkin dibawa ke bulan bisa gitu. Ada uang dari PSSI untuk Oke, mungkin itu ya terkait polemik Sintayong sama Indra Safri ya, bukan cuma Indra Safri sih, sama PSSI juga. Nah, harapannya itu segera bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada pemecatan kayak dulu yang Luis Milla, Luis Milla itu. Harapannya sih kami masih mendukung untuk Sintayong tetap melatih ya, karena dia kan juga pernah nangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 kemarin. Jadi pengalamannya kan juga lumayan lah, bagus untuk dan perkembangan timnas. Indra Safri sendiri sempat bilang di YouTube-nya Hanif sama Randy, pemain Arema, itu dia bilangnya nggak adil lah kalau kita memecat Sintayong sekarang karena belum ada hasilnya gitu, belum ada buktinya Sintayong itu cocok nggak untuk timnas Indonesia, karena ya belum ada turnamen yang diikuti, belum ada piala yang dihasilkan. Jadi kalau mau memecat sekarang, kalau menurut Indra Safri itu kurang adil. Mungkin ya baru bisa dievaluasi jika sudah melalui turnamen di Piala Asia yang paling terdekat itu mungkin akan jauh lebih adil sih daripada berdasarkan emosi semata terus rusak susu sebelahnya. Ya, jadi itu tadi soal Sintayong dan juga timnas dan PSSI.
Sekarang kita lanjut ke pembahasan terkait target Sintayong. Sebenarnya apa target Sintayong di timnas Indonesia ini? Kan dia suruh nanganin hampir semua timnas kan ya. Nah itu sebenarnya targetnya apa sih? Kalau dari Sintayong sendiri sebenarnya apa ya? Mungkin dia targetnya yang jangka panjang ya. Maksudnya nggak ada yang target jangka pendek. Mungkin cuma kayak peningkatan fisik atau kualitas bermain lah. Tapi kalau dari PSSI itu memberikan beberapa target sih untuk Sintayong. Itu yang paling jelas itu yang pertama juara Piala AFF tahun ini kan timnas Indonesia akan turun di Piala AFF 2020. Nah itu kita kan belum pernah juara itu di paling banter cuma runner up itu pas zamannya Alfred Riedel. Nah itu pengennya Sintayong ini bisa membuat Indonesia pertama kali juara baru ya. Lalu di Piala Asia pun pengennya berprestasi karena di tahun depan kan kita jadi tuan rumah. Kalau katanya kalau cuma lolos dengan status tuan rumah ya eman-eman lah dan posisinya kalau melihat materi pemain timnas U19 kita lumayan lah. Belum ada lagi tambahan dari Garuda Select nanti juga kan. Ya itu dengan ya Bagas Kava terus Stanjiko gitu lah. Nah jadi di Piala Dunia pun juga targetnya sebenarnya sederhana sih, lolos dari fase grup di Piala Dunia, masuk 16 besar. Nah tapi kan kita juga belum tahu sih nanti kita segrup sama siapa gitu. Kalau sama Inggris atau Brazil kita juga belum tahu juga sih. Ternyata kita dapat grup neraka lagi ya. Lah kalau Presiden Jokowi kan ngomongnya yang penting kita tidak tidak mengecewakan lah. Iya. Paling enggak kita bisa baik dari segi penyelenggaraan maupun prestasi timnas. Unjuk gigi lah ya. Unjuk gigi. Mungkin bisa dibantu juga sih, maksudnya kan beberapa pekan ini kan ada juga banyak pemain keturunan Indonesia yang mengatakan pengen membela timnas Indonesia. Terus kebetulan juga PSSI lagi berburu pemain keturunan yang masih muda, yang siapa tahu kalau misalnya timnas Indonesia, timnas U19 itu butuh amunisi tambahan, mereka bisa direkrut dan itu bisa menambah prestasi di Piala Dunia atau Piala Asia ya. Mungkin juga bisa jadi pertimbangan ya. Benar. Jadi yang terdekat ini Piala Asia ya, Piala Asia U19 khusus untuk pelatih Sintayong. Targetnya dia di itu Piala Asia U19. Nah, di Piala Asia ini Indonesia tergabung di grup A ya? Grup A. Bersama kalau nggak salah dia tuan rumah Uzbekistan sama Iran sama Kamboja. Ya. Nah, kalau melihat dari tahun sebelumnya Indra Syafri yang memimpinkan U19, nah itu bisa lolos dari fase grup ke perempat final. Dramatis banget itu dulu yang siapa? Todd Ferry itu yang nyaris kalah telak sih, tapi itu jadi 5-6 lawan Qatar. Nah, itu melihat peluang di situ kira-kira gimana Mas untuk timnas ini? Kalau sebenarnya kayak belum bisa menduga-duga sih. Kalau kita melihat dari kualifikasi kemarin kan bagus juga gitu, kita segrup sama Korea Utara sama bisa lolos juara grup juga juara grup sama Hong Kong ya, sama satu lagi Timor Leste ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah pokoknya kita lolos dan kita bisa juara grup ya. Bener. Mungkin kalau di Piala Asia kita agak terbantu sih dengan adanya Kamboja ya. Paling nggak kita bisa memastikan kita ada lebih bagus satu gitu. Tapi kalau Uzbekistan dan Iran, kalau secara timnas senior kan Iran tinggi juga, dia di bawah Jepang. Kalau di peringkat FIFA masuk 50 besar dunia itu mungkin bakal jadi undi ginilah seperti ini ya. Pokoknya bisa Iran itu itu. Nah, ya mungkin kita bisa bersaing. Nah, kalau Uzbekistan mungkin mereka punya motivasi lebih ya karena tuan rumah didukung sama supporter sendiri. Ya, itu jadi tantangan tersendiri sih buat Garuda Nusantara. Tapi kemarin pas setelah drawing selesai, saya membaca pernyataan dari Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI. Dia bilang dulu kita pernah ngalahin 3 tim itu. Kalau Kamboja kan udah pasti sering kan. Maaf ya. Nah, Uzbekistan katanya dulu pernah menang juga sama Uzbekistan. Nah, sama Iran terakhir pas coba kemarin juga bisa menang kan pas di sini. Nah, itu optimisme Indra Syafri harapannya bisa terwujud lah ya teman-teman di timnas.
meskipun kita tidak bisa menebak dari sekarang siapa Yeah. pelatihnya. Mungkin barangkali nanti Indra Sapri bisa saja Indra Sapri terus suruh untuk menangani kan bisa Atau saja. bahkan ada opini Fahri Husaini Nah, ada kembali juga lagi. yang ini ada rumor Fahri Husaini bakal kembali lagi, tapi kemarin Fahri Husaini sudah ke Pon Aceh, Aceh. tim Pon Aceh buat persiapan Pon tahun depan di Papua ya. iya. Itu. Mungkin sekian ya pembahasan kita Iya. tentang konflik di timnas ya, Iya. konflik di timnas Indonesia. Polemik. Kami berharap ini bisa segera selesai lah. Harapannya dengan damai, semua Iya. selesai dengan damai. Iya. Kalaupun nanti harus lanjut, ya harus tetap lanjut dengan, maksudnya komunikasi yang baik Iya. antara setiap lini, setiap apa namanya Pihak ya. pihak, setiap pihak itu. Kalaupun ada memang, dendam-dendam. kalau memang harus dikat, ya, misalkan ya semoga tidak ya. Kalau Iya. memang nantinya Sintayong harus dipecat ya harapannya juga ada pembicaraan yang baik-baik. Iya. Jangan sampai kayak kemarin Luis Milla tiba-tiba Iya, malah sakit hati ya. Isinya malah sakit hati. Mungkin itu dulu pembahasan kami. Untuk lebih jelasnya terkait nanti kabar-kabar ke depan timnas Indonesia, persiapan timnas baik untuk Piala Asia, Piala AFF atau Piala Dunia tahun depan, kalian bisa pantengin nih di website kami bolasport.com. Terus apa lagi Mas Hugo? Ya, jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau kalian punya pendapat tersendiri tentang timnas atau pengen Sintayong seperti apa, itu bisa tinggalkan juga di kolom komentar kami. Lalu terus baca berita-berita di bolasport.com. Sekian dari kami, salam olahraga. Itu bukan yang RCTI.